Muhammad, Menteri Wilayah Persekutuan, Ketua dan Datin, Muslimin Muslimat, Jamaah Fardhu Isya, insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tajuk ini lebih kurang 60 menit. Selepas itu saya akan menjawab soalan-soalan dalam soal jawab. Manakala Islam sampai ke Andalusia, Andalusia itu sekarang Spain, Europe. Bila saya mengajar di universiti, saya sampaikan kepada penonton-penonton Andalusia, banyak juga yang tak tahu. Tapi bila saya sebut Real Madrid, Barcelona, tahu. Ketika Islam sampai ke Andalusia, maka orang putih ini confused, bingung, apa Islam di sana? Sebab sebelum itu mereka dapat maklumat bahawa Islam ini dibawa oleh seorang perompak, oleh seorang penjahat, oleh seorang nabi palsu, oleh seorang yang suka membunuh orang, menumpahkan darah. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lama-lama mereka berpikir, bagaimana mungkin seorang nabi palsu yang jahat, perompak, suka membunuh, tapi dia suka membela sebuah peradaban yang besar. Dulu orang Arab jahiliyah itu tidak ada anak perempuan lagi yang kubur hidup-hidup. Wa idza mau'udat su'ilat. Ketika perempuan-perempuan yang kecil itu mati dikubur hidup-hidup di dalam bulan puasa yang panas, di ayat tidak. Untuk apa mereka dibunuh? Lalu kemudian yang mereka katakan nabi palsu ini mengangkat harkat, martabat, darajah perempuan, perempuan yang dulunya dikubur hidup-hidup, tapi dia mengajarkan mana salah zamanan dan siapa yang membesarkan dia anak perempuan, pada waktu dia didik dengan baik, wajah-wajahnya dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa'asana ilaihina dia buat baik sampai mati pada hujana dia masuk surga. Mungkinkah ini ajaran seorang nabi palsu? Lama mereka berpikir. Mungkin dia palsu tapi yang tak jahat. Dulu mereka tahu bahwa yang paling mulia adalah Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy itu adalah Arab yang tidak Quraisy. Di bawah Arab yang tidak Quraisy adalah orang berkulit putih daripada Persia, daripada Rom, tapi kulit dia putih. Yang paling bawah sekali adalah orang Afrika, Habasya, Abyssinia, Ethiopia sekarang. Eritrea, Ethiopia. Saya dah sampai ke Eritrea, Ethiopia. Warna kulit orang sana dua, hitam dan hitam sekali. Dulu ada kotak-kotak manusia paling tinggi Arab Quraisy, di bawah itu Arab tak Quraisy, di bawah itu orang berkulit putih, di bawah itu yang berkulit hitam. Tiba-tiba saja dia datang mengatakan la fadla bainal Arabi wal Ajam. Tiada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Bainal abyadi wal aswad. Tiada beza antara yang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min Turab. Adam dari tanah, balik kepada tanah. Lalu kemudian dia katakan manusia ini sama di hadapan Allah. Mereka pun berpikir, ajaran apa ini? Kalau memang dia nabi palsu, mengapa dia mengajarkan kebenaran-kebenaran? Lama mereka berpikir. Akhirnya mereka buatlah sebuah kajian, satu fakulti khas, namanya Islamic Studies. Maka lahirlah para orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang putih, orang barat yang mengkaji tentang timur. Orang timur yang mengkaji tentang barat, Occidental. Orang barat yang mengkaji tentang timur, Mustashrik, Syarq timur. Mustashrik orang barat, orang putih, orang Spain, orang Inggris yang mengkaji tentang Islam. Sebab mereka merasa apa Islam ini sebenarnya. Akhirnya mereka mempelajari terus, setengahnya ada yang bersyahadat. Awalnya mereka ingin mencari kesalahan kelemahan Islam, tapi akhirnya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antaranya adalah Tiongkok yang merubah namanya menjadi Abdullah. Ada pula seorang bernama Abdul Ilah, itu juga daripada Oriental. Ada pula di
Prancis Paris itu dia Robert Roger Jarumi yang dia masuk penjara sebab dia mengatakan orang Israel membina negara itu berdasarkan daripada usurah, legend, bukan pada fakta yang nyata. Mereka mengatakan dunia ini akan mereka kuasai, itu semua berdasarkan legend, mitologi. Maka kemudian dia dituntut dan dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia tetap istiqamah karena dia meyakini itu suatu kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Mungkinkah seorang nabi palsu mengajarkan dari bisikan-bisikan setan, tapi kemudian belum sampai 100 tahun dia meninggal dunia, Islam sudah tersebar sampai ke Al-Qasmain. Orang Arab menyebutnya Bahrul Qasmain. Makanya kita mengenal Imam Al-Qaswaini. Al-Qaswaini dari Bahrul Qasmain. Orang putih menyebutnya sebagai Caspian Sea, dekat dengan Moskow, Rusia sekarang. Siapa sahabat Nabi yang sampai ke Bahrul Qasmain? Dia adalah Hudzaifah. Dia adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman sampai ke Bahrul Qasmain. Di sana umat Islam sudah berkembang dan mereka berkonflik berikhtilaf tentang masalah qiraat. Hudzaifah ibnul Yaman balik ke kota Madinah Al-Munawwarah menjumpai Khalifah Utsman bin Affan, mengatakan kepada Utsman, itu orang Islam di Bahrul Qasmain sedang berkonflik ikhtilaf. Setengah mengatakan ini Quran, setengah mengatakan ini tafsir Quran, sebab mereka tidak hafal Al-Quran. Maka Utsman bin Affan pun menyatukan semua mushaf-mushaf, dicetak menjadi satu, dibedakan antara yang Quran dengan yang bukan Quran. Itulah yang ada sampai pada kita hari ini yang disebut dengan mushaf Utsman. Bukan Utsman bin Affan membuat Quran, tapi sebelum itu mushaf Quran ini ada yang mencampur dengan qiraat syadzah, ada yang mencampur dengan tafsir, sehingga mereka ikhtilaf di Bahrul Qasmain, di Caspian Sea, di Rusia sudah sampai masa itu. Pada masa Utsman pula Islam sudah sampai turun jauh di sana tempat matahari tenggelam. Matahari tenggelam ini bahasa Arabnya Ghurub. Negeri tempat matahari tenggelam disebut dengan Maghrib. Matahari tenggelam waktunya adalah Maghrib. Salat yang dilaksanakan saat matahari tenggelam, salat dilaksanakan. Oleh sebab itu maka ada suatu negeri bernama Maghrib. Bila sekarang kita sebut Maghribi, itu maknanya Maghribi hanya Maroko saja. Tapi dulu yang namanya Maghribi, Tunisia, Aljazair, Maghrib, Mauritania. Keempat negeri ini disebut negeri Maghrib karena tempat tenggelamnya matahari. Bagaimana mungkin kalau dia seorang nabi palsu, seorang yang mendapat bisikan dari iblis dan syaitan? Bagaimana mungkin ajarannya sudah sampai 40 tahun belum sampai kematiannya? Ajarannya sudah sampai. Bila kita letakkan kota Makkah Madinah itu di tengah, maka Bahrul Qasmain itu di kanan dan Maghribi itu di kiri. Sebelah kanan ke arah timur Islam sudah sampai ke Bahrul Qasmain, sedangkan ke sebelah barat Islam sudah sampai ke Maghribi. Siapa yang tak percaya, bukalah Google Map. Tengok Makkah di tengah, Madinah di atas, ke kanan Bahrul Qasmain, ke kiri Maghribi. Nabi menjadi pemimpin di kota Makkah 10 tahun. Selepas itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Makanya Nabi mengatakan khilafatul nubuwah 40 sana, pemerintahan mengikut cara Nabi Muhammad SAW 40 sana, 40 tahun. Dari mana Nabi tahu 40 tahun? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah. Siapa yang membawanya? Allamahu syadidul quwa, dia yang memiliki kekuatan, Jibril alaihi salam. Dari mana orang tahu bahwa Khalifah Rasyid, Khulafah Rasyid itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Nabi tak ada menyebut nama. Nabi hanya mengatakan, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafah Rasyid, dan sunnah Khulafah Rasyid. Tapi Nabi tak ada sebut nama. Kenapa Khulafah Rasyid hanya sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja? Kenapa Muawiyah tak masuk Khulafah Rasyid? Itu berdasarkan hadis khilafatul nubuwah 40 sanah. Pemerintahan cara Nabi ada 40 tahun, Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman,
tahun. Maka berakhir dia pada masa pemerintahan Sayyidina Ali tepat umur Islam 40 tahun. 40 tahun umur umat Islam sudah berkembang sampailah. Apakah Islam sudah sampai ke negeri Melayu pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Orang-orang putih Europe, di antaranya adalah dia yang berpura-pura masuk Islam. Pergi dia ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dia bersahabat baik dengan Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia bersahabat baik juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia bertukar pikiran, dia belajar bagaimana Nusantara, bagaimana orang di Semenanjung Melayu, bagaimana orang di Sumatera, bagaimana orang di Jawa. Pura-pura masuk Islam. 6 bulan dia di Makkah Al-Mukarramah. Rupanya nama dia pun dia ubah menjadi Abdul Ghafur. Selepas itu dia pun masuk ke Aceh. Dialah Nohorron, murtad. Pada akhir hayatnya dia kembali pada agama yang lama. Maknanya dia masuk Islam hanya ingin merosakkan Islam dari dalam. Sebab Islam ini kalau dirosakkan dari luar, umat Islam dia pantang bila berjumpa dengan musuh. Umat Islam tak pernah mencari musuh, tapi bila nampak musuh dia akan bersama melawan satu musuh. Maka Islam tidak akan dirosak dari luar, dia akan masuk ke dalam Islam, pura-pura menjadi orang yang alim belajar Islam. 6 bulan lamanya di Makkah menguasai Al-Quran dan Sunnah, tapi kemudian dia membangkitkan konflik ikhtilaf antar mazhab-mazhab fiqh. Lalu kemudian datang ke negeri Nusantara merusakkan Islam. Dialah yang mengatakan Islam datang pada abad ke-7. Maknanya apa? Bila Islam datang pada abad ke-7 Hijrah, maknanya Islam baru sampai ke Nusantara 700 tahun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin membuat budaya wa makarallah. Allah balas di budaya mereka. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Dijumpailah batu nisan di pantai selatan, di pantai timur Sumatera. Negeri itu bernama Barus. Tertulis di batu nisan itu Fatimah pada tahun 200 Hijrah. Dari situlah seminar yang dihadiri Haji Abdul Malik Karim Abdullah Hamka di Hamka Universitas Al-Azhar pada tahun 60-an. Mereka menghasilkan sebuah seminar. Umat Islam menyatakan bahwa Islam sudah sampai ke Sumatera pada tahun 200 Hijrah selepas Nabi Muhammad SAW meninggal. Kalau begitu pada tahun 200 Hijrah itu pada masa siapa? Pada masa Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Kufah sampai ke Mesir pada tahun 200 dan meninggal tahun 204. Masa Imam Syafi'i Islam sudah sampai ke negeri Nusantara. Dari Aceh yang disebut Serambi Makkah ini, para ulama kemudian bertebaran ke penjuru Sumatera, ke Semenanjung Melayu, ke Kalimantan, Borneo, sampailah ke Papua. Saya sampai ke Papua di bawah ke ketua suku namanya Raja Patipi. Saya diperlihatkan Quran yang terbuat dari kulit kayu. Sampul kabarnya terbuat dari kulit rusa. Lalu kemudian ditunjukkan pada saya tanya, wahai Tuan Raja Patipi, ini Quran dari mana? Kata Raja Patipi, ini Quran datang dari Samudra Pasai. Samudra Pasai Aceh, tempat pertama orang Arab melakukan bahtera perahunya ketika mereka menjejakkan kaki. Tapi baru ada kerajaan Islam pada masa seorang bernama Merasih. Merasih itu tidak Islam. Suatu malam dia bermimpi, datanglah seorang yang bersorban putih, memakai pakaian putih. Ketiba saja orang itu meludah ke mulutnya, dan manakala dia terjaga, dia boleh membaca Al-Quran. Dia adalah Merasih yang berubah nama menjadi Al-Malikul Saleh. Al-Malik artinya raja, Saleh raja yang saleh pada abad ke-12 Masehi. Lalu kemudian orang mengatakan, maka pada abad ke-12 Masehi miladiyah itulah Islam sampai. Tidak, karena tak mungkin orang tiba-tiba saja membina sebuah kerajaan Islam. Islam datang dulu. Islam datang mengislamkan suku-suku, mengislamkan masyarakat. Selepas itu barulah Islam punya kerajaan Islam yang terkuat. Oleh sebab itu apa maknanya? Mereka katakan Islam ini datang lambat, supaya kita berpikir bahwa kita mundur karena Islam datang terlambat. Sebenarnya Islam datang lebih awal daripada yang dikatakan oleh Mustaslihin
orientalis, mereka yang belajar tentang Islam. Khalifah yang paling berhasil mensejahterakan umat adalah bernama Umar bin Abdul Aziz. Meninggal 101. Mudah saja nak mengingat dia. 101 dia meninggal. Apa yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz menantang, memberikan cabaran. Siapa yang boleh berjalan kaki dari Sana'a ke Darul Baydah mencari fakir miskin untuk berikan zakat, pergilah cari, kata Umar bin Abdul Aziz. Hari ini bila kita hitung dari Sana'a ke Darul Baydah, maka di tengah, Sana'a di kanan, Darul Baydah di kiri. Asia Afrika, Darul Baydah Maghribi, Sana'a Yaman, selepas Yaman Saudi Arabia, selepas Saudi Arabia Jordan, selepas Jordan Suria, selepas itu Palestin, selepas itu Mesir, Kahira, selepas Mesir Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi. 10 negara yang dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada satu fakir miskin pun. Hanya 2,5 tahun saja menjadi pemimpin umat Islam. Maka mereka pun berpikir, mungkinkah Nabi palsu? Mungkinkah ajaran yang dari bisikan iblis dan setan boleh mensejahterakan umat manusia? Dan pada masa seorang khalifah bernama Abu Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Maka dia kumpulkanlah para translator yang boleh mentranslate, menerjemahkan bahasa-bahasa Greek Yunan ke dalam bahasa Arab. Dia buatlah sebuah lembaga bernama Darul Hikmah, Dar rumah hikmah ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Maka dari rumah ilmu pengetahuan inilah kitab-kitab dari Greek yang berbahasa Yunan, berbahasa Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya umat Islam tidak hanya ahli dalam bidang fiqh, bukan hanya pakar dalam bidang tafsir, tapi juga dalam satu humusan nafasnya, dalam satu tazkirahnya. Dia seorang ahli fiqh, tapi dia juga seorang filsuf yang sampai hari ini ada patung dia di Andalusia. Mereka menyebut dia Averroes, tapi sebenarnya dia adalah Ibn Rushd. Ibn Rushd mazhab yang Maliki, tempat dia besar di Andalusia. Kitab fiqh dia 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kitab fiqh perbandingan mazhab yang paling tua yang sampai ke kita hari ini adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibn Rushd yang dikenal masyhur dengan Averroes. Kenapa orang Europe, Spain, Andalusia, Spanyol, kenapa mereka membuat patungnya? Mereka tidak mengenal fiqh, mereka tak tahu fikih taharah, halal haram, makruh, mubah, sunat makan. Mereka tidak mengenal Averroes sebagai faqih ahli fiqh, tapi mereka mengenal Ibn Rushd sebagai seorang filosof yang dari mulutnya pasti dia berbicara tentang Demokritos, Thales, Aristoteles. Dia berbicara tentang para pakar-pakar ahli-ahli dalam bidang falsafah. Itulah Islam. Maka mereka pun berpikir hari ini, mungkinkah ajaran yang agung dan mulia, yang hebat, yang mulia ini dilahirkan oleh seorang nabi palsu yang keluar dari kepala orang yang dapat bisikan dari setan? Maka malu-malu mereka masuk Islam. Ada yang juga yang tidak masuk Islam kerana kepentingan, kerana uang, kerana politik. Tapi insya Allah kita doakan semua yang menjadi maki Islam, dia akan mendapatkan hidayah. Allahumma hdi qauman fa innahum la ya'lamun. Bila mereka menulis buku, Masya Allah, tabarakallah, Karen Armstrong menulis buku History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Dia tulis sejarah dari mulai Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani sampai kepada Islam. Lalu kemudian kerana dia tertarik dengan Nabi Muhammad SAW, dia tulis History of Prophet Muhammad bin Yubin, sejarah Nabi Muhammad SAW. Buku dia bestseller. Semua orang suka sebab dia menulis bukan kerana dia Islam, bukan kerana dia umat Muhammad SAW. Kalaulah yang menulis tentang sejarah Nabi itu adalah Abdul Somad, lalu kemudian dia puji-puji Nabi, orang akan berkata apologi. Tentulah Abdul Somad memuji Nabi sebab dia hendak persyafaat Nabi. Kenapa Abdul Somad memuji-puji Nabi? Sebab dia nak mencari perhatian Nabi, dia ingin mendapatkan syafaat Nabi, dia ingin masuk surga bersama Nabi. Tapi ini orang yang tidak mengenal Nabi, dia baca tentang Nabi, dia buatkan sejarah tentang Nabi, lalu kemudian dia pun berbangga bercerita tentang Nabi. Apakah dia percaya kepada Nabi? Sampai hari ini mulutnya tidak pernah berkata, aku meyakini Muhammad ini utusan Allah. Tapi
mungkin dalam hatinya. Cuma yang jadi masalah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman baru diakui kalau ada tiga. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, hati mesti yakin. Tapi yakin di hati saja tak diterima, mesti dilaporkan di mulut, maka dia mesti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innal kalama la fil fuad. Sesungguhnya kalimat itu letaknya bukan di mulut tapi dalam hati. Cuma ila lisanu al-fuad dalila. Diciptakan Allah lisan lidah untuk mengucapkan apa yang ada di dalam hati. Orang yang hanya dalam hatinya tidak mau dia ucapkan di mulutnya, tidak diterima Islamnya. Orang yang mengucapkan syahadat di mulutnya tapi lain hatinya, lain di bibir, lain di hati, bukan judul lagi. Orang yang lain di mulutnya, lain di hatinya, maka mereka adalah munafik. Orang munafik tidak hanya masuk neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik letaknya keraknya neraka. Bila ada orang bertanya untuk semua, orang munafik masuk neraka? Tidak, tapi dia dikerak. Lebih panas lagi daripada neraka. Kalau neraka itu pintu dari bawah hingga ke atas, apinya dari bawah, maka orang munafik letaknya paling bawah. Jangan ada orang berkata, aku beriman kepada Allah, percaya kepada Muhammad Rasul utusan Allah, yakin hatinya, tapi dia tak mau beramal. Salat tidak, puasa tidak, tapi dia yakin Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasulullah, tapi dia tak mau salat dan puasa, maka dia fasik. Orang yang mengaku di mulutnya yakin di hatinya, tetapi tidak beramal, fasik. Orang yang yakin di hatinya tapi mulutnya tidak mau berkata, kafir. Orang yang berkata di mulutnya tapi hatinya tidak, munafik. Tiga. Maka ini mesti kita beda. Adapun orang yang fasik, Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fasik dan munafik. Kita termasuk orang yang beriman, insyaallah. Nah, selepas kita berbicara tentang kekaguman orang putih, kekaguman orang mustasrik terhadap Islam yang begitu hebat, apa dasar Islam ini? Sebab kita ingin membina masyarakat yang sejahtera seperti yang dibina oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, islahul fardi, memperbaiki diri dulu. Sebab kita tidak mungkin memperbaiki orang banyak, memperbaiki bangsa sebelum dirinya baik. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, yasluh laka nas, orang lain akan menjadi baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah itu memperbaiki islahul fardi, tentang kebaikan diri personal, individual, manusia sendiri-sendiri ini diperbaiki. Dalam hatinya ada mengakui bahwa pokok kayu ini mendatangkan manfaat, bahwa dalam hatinya meyakini bahwa burung ini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Maka Nabi mengajarkan, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila ingin pergi, dia ambil batu. Bila dia ingin pergi berniaga ke negeri Syam atau ke Yaman, dia ambil batu. Kemudian dia tengok burung di atas pokok kayu, lalu dia halau burung itu, dia lempar pakai batu. Kalau burung itu terbang ke arah Syam sebelah kiri, artinya siang. Orang Malaysia itu siang, tak beruntung. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, Yaman artinya beruntung. Maka tengok dulu, kemana burung itu terbang. Kalau pergi ke arah kiri Syam, macam mana awak pergi niaga tak? Tak ada tidur. Cuma tak ada untung. Kalau dia terbang ke arah Yaman, ke arah kanan, dia akan pergi. Maka Nabi SAW memperbaiki akidah ini, mantap tayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan umat Muhammad SAW. Kita diajarkan rezeki kita diatur oleh Allah. Kita berusaha sebelum berangkat kita salat safar 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Selepas itu dia langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Islam mengajarkan rezeki milik Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata, yang merayap di atas muka bumi ini, rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini setengah orang bila tidak dia pahami tafsirnya dengan baik, ini juga boleh membuat orang malas bekerja. Saya tidak ingin kira tausiah ini dengan potong-potong sekerat-sekerat yang mengatur-ngatur, justru buka mata baik-baik. Saya takut ayat ini yang dengan setengah-setengah itu baginya sendiri. Manakala dia dijagakan, awas tak pergi ke habis. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semuanya sudah ditulis
Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diluruskan pemahaman. Islam datang menghilangkan khurafat, menghilangkan takhayul. Takhayul diambil dari kata khayal. Khayal maknanya illusion. Orang berpikir tidak kepada fakta, lebih kepada khayalan-khayalan dia. Maka Islam melarang itu semua. Islam meyakini bahwa dia berbuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wahai pokok kayu, wahai gunung, wahai berhala, terimalah kurbanku ini. Maka wal ansab dilarang dalam Islam. Wal aslam, dia ambil anak panah. Aslam, anak panah 3 buah. Anak panah 3 buah dimasukkan ke dalam tabung bulan, di dalam Ka'bah. Dia putar, dia pusing. Selepas dia goncang, selepas itu dia pejamkan mata, dia ambil. Anak panah ada 3, dia tulis na'am, la, kosong, tak ada tulisan apa. Bila dia ingin pergi, bila dia ingin menikah, bila dia ingin berusaha, bila dia ingin membuat kurus, maka yang pertama dia lakukan, dia guncang aslam ini. Selepas itu dia ambil. Kalau tertulis di anak panah yang dia ambil itu tertulis na'am, maka dia pun tanam. Aku besok bertanam orang atau tidak. Bila dia guncang, dia ambil tulis na'am, dia tanam. Bila dia guncang, dia tulis la, maka dia tak tanam. Bila dia guncang, dia ambil, tak ada tulisan, dia ulang. Maka Islam datang mengharapkan ini. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab, menyembelih binatang itu berhala, wal aslam, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah ini semua. Islahul fard, memperbaiki individu muslim, memperbaiki syakhsiat kepribadian seorang muslim, berawal dari akidah. Sebelum kita berbicara bagaimana penyebaran Islam sampai ke Rom, Islam sampai ke Spain, Islam sampai ke Andalusia, berbicara dulu pribadi seorang muslim, mesti diluruskan keyakinannya. Kalaulah keyakinan ini rosak, maka hancurlah semuanya. Makanya Nabi dikatakan Allah Subhanahu wa taala lagi asrakta, kalau kau sekutukan aku dengan yang lain, ayah bapak amaluka, maka semua amal gugur, tak ada nilai amal di hadapan Allah. Makanya kita berkata, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shabahatan an ada'i fardhu isya'i Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Umrah dan haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Maksud Islam bukan berani mengatakan iya. Semua orang boleh mengatakan iya, tapi Islam berani mengatakan tidak. La ilaha, tiada kuasa, tiada kuasa huruf-huruf, tiada kuasa pokok kayu. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan mendatangkan keberuntungan. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan mendatangkan kesialan. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan memurahkan rezeki. Maka Islam melarang itu semua. Diajarkanlah dalam Asmaul Husna, wal Razzaq, dia yang memberikan rezeki, wal Fattah, dia yang membukakan pintu-pintu rezeki. Makanya walillahi Asmaul Husna, Allah memberi nama-namanya Asmaul Husna, fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama-nama ini. Itu bukan setakat lagu yang dinyanyikan orang Melayu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min. Di balik nama-nama itu ada makna-makna. Di balik nama-nama Asmaul Husna itu ada nama-nama yang mulia. Maka ketika kita berkata, ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, saat ini kita sedang mengatakan burung tak dapat mendatangkan rezeki, anak panah tak dapat mendatangkan rezeki, pokok kayu tak boleh membuat rezeki. Semuanya berserah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Seorang seorang muslim, bila anak-anak kita ditanya, siapakah manusia yang mengelilingi dunia? Mereka serempak akan menjawab, Christopher Columbus. Yang sampai ke Sumatera, yang sampai ke Semenanjung Malaya, yang sampai ke negeri Melayu Nusantara, seorang yang datang dari Maghribi, makamnya sampai hari ini masih ada lagi di Tanjir, Banjar. Dia bernama Ibnu Battutah. Perjalanan dia ditulis dalam kitab Wujud. Nama kitabnya Rihlah Ibnu Battutah, Explorer, perjalanan dunia Ibnu Battutah. Ibnu Battutah sebelum dia pergi berkeliling dunia, dia pergi ke Makkah dulu. Dia tawaf,
tentang aku bertemu dengan seorang sultan. Mereka menggunakan jubah berwarna hijau dan putih. Raja-rajanya menunggang gajah, menaiki kuda. Aku melihat di sana mereka yang begitu megah. Negeri itu bernama Sumatera. Dia bercerita tentang negeri-negeri kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Nusantara. Apa maknanya? Bahwa orang Islam sudah berkeliling dunia. Padahal masa itu belum lagi ada alat-alat yang canggih, yang hebat. Dia semuanya berserah kepada Allah. Tawakalnya membuat dia menjadi kuat. Tawakal orang dulu membuat Islam menjadi maju. Tawakal orang sekarang membuat Islam menjadi mundur. Tawakal orang dulu membuat dia berkeliling dunia. Tawakal orang sekarang membuat dia tidur dalam gelap. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Padahal Quran yang dibaca sama. Quran yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah Quran yang dibaca oleh kita sekarang. Hadis yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah hadis-hadis juga yang dibaca oleh kita sekarang. Jadi kalau begitu bukan ajarannya yang salah, tapi cara kita memahami Islam. Maka yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah islahul fardhi, memperbaiki diri. Dirinya apa dulu diperbaiki? Yang diperbaiki adalah islahul aqidah. Aqidah artinya dua tali yang disimpul mati. Ada satu tali, ikat simpul tali. Maka kalau sudah disimpul mati, dia tidak akan terbuka sampai akhir. Maka disebut dia dengan ilmu aqidah. Berasal dari hadis Nabi SAW ketika datang Abu Hafs panggilan dia. Sebab orang Arab tak boleh dipanggil nama, menyebut nama itu tak sopan, tak beradab, tak berakhlak. Maka dipanggil dia, ya Abu Hafs. Siapa dia? Sayyidina Umar ibn Khattab. Datanglah seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Tak ada bekas sandal yang perjalanan jauh, tapi tak ada orang Madinah yang mengenali dia. Biasanya kalau dia datang dari jauh, tentulah rambut dia berdebu, tentulah pakaian dia lusuh dan kotor. Maknanya dia datang dari jauh. Kalau rambut dia hitam bersih, baju dia bersih, maknanya dia orang perempatan. Pastilah orang kenal dia. Tapi orang ini aneh, rambut dia hitam, baju jubah dia putih, tapi tak ada orang kenal. Siapa dia? Dia bertanya tentang wal iman. Apa iman itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, "Antum billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi." Hari ini masih ada umat Islam yang percaya, menggantungkan akidahnya, keyakinan, nasibnya, nyawanya, menggantungkan rezekinya kepada benda. Maka sesungguhnya rosaklah la ilaha illallah. Sebab dia ketika berkata la ilaha, tak ada pokok kayu. La ilaha, tak ada batang anak panah. La ilaha, tak ada kuasa jin, hantu dan setan. La ilaha. Sampai hari ini masih ada orang Islam yang meminta kepada benda, yang minta kepada batu. Saya membawa jamaah dulu masa saya belajar 20 tahun yang lalu. Tahun 2000 saya pergi haji dari Kaherah sampai ke Makkah, membawa jamaah pergi tawaf, pergi sa'i, pergi tahallul, pergi belanja shopping, pergi mencari-cari batu. Boleh bawakan saya ke tempat jual batu. Saya tunjukkan batu, dari yang batu kunci 1 rial hingga yang sebesar telur angsa. Saya tunjukkan semua. Selepas itu saya tunjukkan batu kunci, dia tak beli. Batu besar dia tak beli, batu sedang dia tak beli. Selepas itu saya malu pada yang berjual, saya nak balik. Lepas itu dia tanya, ada tak batu yang boleh melarikan niaga? Manusia sekarang tak menyembah batu, tapi dia masih percaya bahawa batu ada kekuatan, bahawa batu ada khasiat. Maka dalam Islam kita diajarkan bagaimana Umar bin Khattab ketika akan mencium hajar aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Ya hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Engkau tak dapat mendatangkan manfaat, engkau pun tak dapat menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencium engkau, maka aku pun tak mahu mencium engkau. Ustaz Muhammad bercerita tentang batu, tapi dia guna batu cincin juga. Dia guna batu suka. Tak ada saya katakan bila pakai batu merah, maka muka kita agak merah, kita berani bicara di depan menteri-menteri. Tak ada. Tak ada saya cakap macam itu. Saya tak ada keyakinan macam itu. Saya berbicara sebelum saya berangkat, saya solat, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang akan ku sampaikan ini adalah firman-firman-Mu, ayat-ayat-Mu. Yang ku sampaikan ini adalah sabda Rasulmu Muhammad SAW. Yang akan ku jumpai adalah umat-umat-Mu. Mereka adalah pencinta-pencinta
kita, jantung kita, buah pinggang kita, paru-paru kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang ada ini dari Allah, paru-paru ini datang dari Allah. Maka seluruh berangkat dari semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak percaya kepada benda-benda. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika istri Nabi, ibu kita semua. Istri Nabi itu ibu kita. Makanya setelah pas Nabi SAW meninggal, tiada seorang pun yang berani menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab orang yang menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandungnya sendiri. Suatu ketika Aisyah ummul mukminin, ibu kita, maka nanti bila ada setengah-setengah kelompok-kelompok yang mencaci maki Aisyah, berarti dia mencaci maki ibu kita. Kita mesti membela dengan darah dan nyawa kita. Manakala Aisyah membuka bantal, dia buka bantal, dia tengok di bawah bantal, di atas bantal ada budak kecil yang ditidurkan oleh ibunya, bunda. Selepas itu Aisyah menengok di bawah bantal ada Musa pisau untuk mencukur pisau. Dia tengok ada pisau, lalu Aisyah bertanya, ini pisau itu apa? Apa perempuan pisau ini? Apa kata perempuan itu? Bila pisau ini diletakkan di bawah bantal, maka jin pengganggu budak kecil akan lari ke sana. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah SAW, Nabi melarang kami untuk percaya yakin kepada benda, maka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa hammatin wa kulli 'ainin amma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Dulu ternyata pada zaman Nabi pun, pada zaman Aisyah radhiyallahu anha pun, mereka percaya bahwa jin takut dengan pisau kecil. Sekarang kita nak letakkan apa? Ada tak pisau besar? Jadi sekarang sudah takut lagi dengan pisau. Dulu katanya jin takut dengan bawang. Sekarang bawang tak habis dia masak pun. Oleh sebab itu maka yang membangkitkan ketakutan ini di mana letak takut dalam hati? Takut itu datangnya dari mana? Daripada Allah. Allah yang memberikan ketakutan kepada makhluk-makhluknya. Kalau hati dipenuhi rasa takut, maka jin dan setan pun akan takut. Kalau hati sudah penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka jin dan setan pun akan takut kepada manusia. Mana buktinya? Buktinya tak lain tak bukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalah Umar fajjan fatu. Kalau Umar lalu di suatu jalan, illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka syaitan akan lalu di jalan yang lain. Begitulah syaitan takut. Suatu ketika dulu pada masa pemerintahan Gubernur Mesir bernama Amr bin As. Amr bin As melihat orang-orang Mesir di Kairah menghanyutkan, mereka letakkan rakit di atas sungai ini, mereka dudukkan anak gadis yang paling cantik, mereka buatkan gelang, rantai, suam, mereka berikan perhiasan-perhiasan, lalu kemudian mereka hanyutkan di sungai ini. Gubernur Mesir bernama Amr bin As bertanya, apa yang kamu lakukan ini wahai orang Mesir? Apa kata orang Mesir? Ini untuk menjamu sungai ini. Sebab bila tidak kita hanyutkan sungai ini anak gadis, maka nanti air akan surut kering. Kalau sudah air surut dan kering, tanaman gandum akan mati. Kalau tanaman gandum mati, maka kita semua di Mesir ini akan mati. Amr bin As bilang, jangan perbuatan kamu di sini, sebab kamu minta kepada jin dan setan menjaga sendiri. Lalu kemudian orang Mesir berkata, pilihan kita dua wahai Gubernur, wahai Amr bin As. Kita buat ini, sungai akan naik, atau kita diam, kita akan mati. Pilih mana? Amr bin As pun terdiam. Lalu dia buat surat, dia kirim kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ila Amirul Mukminin, kepada pemimpin orang beriman Umar bin Khattab. Ini di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai ini. Bila ini tidak dibuat, nanti air Nil tidak naik. Kalau air Nil surut kering, maka kami semua di Mesir ini akan mati. Maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat itu. Surat itu dibalas oleh Umar bin Khattab. Dia masukkan surat kecil di dalam amplop yang besar, lalu kemudian sampai kepada Amr bin As. Kata membawa surat wahai Amr bin As, masukkan surat Umar bin Khattab ini ke sungai ini. Amr bin As bertanya-tanya dalam hati, apalah agaknya isi surat Umar bin Khattab ini? Lalu kemudian dia buka, dia baca isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah. Dia tak berkata dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia katakan min Abdillah, dari hamba Allah. Ilahnya ini kepada sungai ini. Ya Abdil,
diceritakan oleh Imam Abu Bin Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya bernama Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah awal sejarah, wa Nihayah akhir sejarah. Kalau nak baca buku sejarah, bacalah kitab Al-Bidayah kerana ini kitab terkuat tentang sejarah sampai kepada masa kehidupan Ibnu Katsir abad ke-8 Hijrah. Mazhab dia Syafi'i, baik sekali semakam dengan kita mazhab Syafi'i. Apa maknanya? Bahawa yang betulkan pertama adalah akidah. Bila ada orang yang meminta kepada setan, meminta rezeki kepada makhluk, ada orang mengatakan ini masalah akhlak. Ini bukan masalah akhlak. Ini adalah masalah yang pertama akidah. Kenapa Ustaz berpanjang lebar bercerita tentang masalah akidah ini? Kerana krisis masalah kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah umat. Masalahnya adalah masalah akidah. Orang kalau akidahnya baik, maka masyarakat akan baik, maka negara akan baik, kerajaan akan baik, umat ini pun akan baik. Dari mana datangnya kebaikan? Dari akidah yang benar. Maka insyaAllah anak-anak cucu kita ajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidah al-bid'ah, bukan akidah yang keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun habis untuk akidah. Bila Nabi SAW bahaskan 13 tahun untuk akidah, Abdul Somad hanya membahaskan akidah di 13 minit saja. Apa yang Ustaz pandang dari tadi ke bawah? Saya pandang jam saya waktu. Saya start tadi dari pukul 9.30, insyaAllah finish berakhir 10.30. Pertama, akidah. Selepas akidahnya baik, barulah ibadah. Maka Nabi SAW bercerita tentang haji. Bila haji? Haji bukan di Makkah. Haji nanti di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila haji diwajibkan tahun ke-6. Haji diwajibkan tahun ke-6. Tapi Nabi baru melaksanakan ibadah haji tahun 10. Oh, kalau begitu boleh haji ini kita tunda. Nabi dulu, kita sekarang jangan. Matlah usahaan. Siapa yang punya rezeki tapi dia tak nak pergi haji, masa tidak terjadi dia matinya mati jadi dia. Mudah-mudahan tuan-tuan yang sudah ada kemampuan berangkat lalu akan bersama pergi haji insyaAllah. Walillahi ala nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji. Puasa. Apakah mereka dulu di kota Makkah atau Roma ada puasa? Tak ada puasa. Bila puasa ini diwajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun kedua Hijrah baru ada puasa. Bayar zakat. Selama di Makkah tak ada mereka bayar zakat. Bila mereka baru bayar zakat? Setelah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka bila ada jamaah kita, jiran kita, sahabat kita, satu ofis dengan kita, dia tak pernah bayar zakat. Kalau kita pernah bayar zakat, saya belum hijrah. Dia masih masa Makkah lagi. Maka tak ada alasan. Sebab kita bukan hidup pada zaman Nabi, kita hidup selepas Nabi. Maka kita tetap melaksanakan bayar zakat, kita tetap melaksanakan salat. Tapi salat sudah ada di Makkah. Ustaz Abdul Somad betul. Tapi ingat, Islam Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun 10, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Apa maknanya? Tetap dulu akidah. Kenapa disebut dia tauhid? Satu. Wahid. Satu. Wahid. Mensatukan. Sebab mereka dulu Tuhannya banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naam. Datanglah Islam berkata, Qul huwallahu ahad. Makanya ketika Bilal bin Rabah ditimpa perutnya dengan batu, dibuka bajunya, kulitnya yang tipis dikena ke pasir Makkah yang amat sangat panas. Apa yang keluar dari mulutnya? Esa, tunggal, lalu bilang, "Lau kana fi man alihatin illallah." Seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, lepas datang. Sudah lama alam ini hancur. Kata-kata Tuhan ini begini, kata Tuhan ini begini. Sedangkan sama kita aja berkelahi hancur dunia, apalagi kalau Tuhan berkelahi. Maka Islam mengajarkan Allahu Ta'ala. Bukan Somad. Ini Abdul Somad. Abdul hamba. Somad Allah. Abdul Somad ini hamba Allah. Sebabnya kita ini semua bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba dunia. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah." Aku ini hamba Allah. Atanya kitab. Allah memberi aku Alkitab, Injil. Lalu kemudian kita pun juga mengatakan kita ini hamba Allah. Nabi Muhammad SAW
kepada Allah, bukan menghambakan dirinya pada pokok kayu, bukan menghambakan dirinya pada emas, bukan menghambakan dirinya pada cincin batu, tapi menghambakan diri kepada Allah, maka dialah yang punya kuasa. Allah akan berikan dia kuasa untuk menebarkan kedamaian di atas muka dunia. Yang pertama kali adalah akidah, setelah itu adalah ibadahnya baik. Alladzina yuqimuna shalah, mereka yang menegakkan salat, mereka yang melaksanakan salat. Tapi baca pangkal ayatnya, walladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada ghaib. Malaikat yang mencatat, malaikat yang menulis, malaikat yang mencatat amal kita, ghaib. Yang sudah pernah menengok malaikat, coba angkat tangan. Tak ada yang pernah menengok malaikat. Sedangkan Umar bin Khattab, manakala datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, selepas itu Umar pergi. Selepas itu orang yang bertanya tadi pergi. Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, ya, kamu tahu tak siapa tadi yang datang ini? Tidak. Umar bin Khattab, ya, kamu tahu tadi siapa yang bertanya? Tidak. Sahabat Nabi tak tahu itu malaikat. Tapi sekarang banyak pula orang yang mengaku berjumpa dengan malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Umar bin Khattab tak tahu bahwa yang datang itu Jibril sampai Nabi Muhammad memberitahu. Apa kata Nabi SAW? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi kepada kamu adalah Jibril membetulkan agama kamu. Setelah baik akidah, baik ibadah, automatically orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, maka akan baik akhlaknya. Mencari menantu lelaki, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Itu kata Nabi SAW, ila ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak kamu, kamu suka pada agama. Agama maksudnya sendirilah akidah dan ibadahnya. Wa qulu qawlan akhlaknya. Wa zawiju. Adapun harta akan datang. Harta akan datang. Kau cari dunia, akhirat tak akan singgah. Tapi kalau kau cari akidah yang benar, kau cari ibadah yang betul, kau cari akhlak yang benar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Percaya tak percaya, sudah disampaikan. Itulah letaknya iman. Bila benda itu ada, nampak kita percaya, itu bukan iman. Percaya kan Ustaz Abdul Somad bahwa ayat itu ada? Percaya. Dari mana Ustaz percaya? Mana saya melihatnya? Bukan iman, itu percaya. Iman adalah meyakini bahwa masa depan kita tak tahu. Yang pemuda-pemudi hari ini dia tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dalam surat Luqman dikatakan Allah di ujung-ujung surah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di mana bumi mana dia akan mati. Keyakinan kita tentang masa depan itu adalah iman. Setelah baik akidah, islahul akidah, baik ibadah, islahul ibadah, baik akhlaknya insyaallah. Mana contohnya? Malam ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, dan baik akhlaknya insyaallah. Yang tak baik ibadahnya ini siapa? Ustaz Muhammad berbicara di depan orang tua, bicara di depan pemimpin, suaranya menggelegar. Maka begitu kita lembutkan suara. Jamaah sekalian. Jadi saya berbicara suara keras ini dalam Al-Quran dilarang bersuara keras-keras. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan kamu bersuara kuat-kuat di atas suara Nabi. Sekarang ayat ini ditulis di atas makam Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan kamu bersuara kuat-kuat di atas suara Nabi. Ini suara Abdul Somad ini sudah berkali-kali lebih kuat daripada suara Nabi. Untuk apa? Bukan ada niat takbur, niat sombong, bukan. Ini semata-mata hanyalah untuk menyampaikan dakwah-dakwah. Banyak ustaz-ustaz lain, pada dia tegak, muka dia tegak. Abdul Somad muka kecil, suara dia besar, suara dia dipakai. Mudah-mudahan suara dia dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling utama adalah akhlak. Innama bu'itsu, aku diutus ke atas dunia ini litammima makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak, akhlakul karimah. Selepas baik islahul fardi, pribadi-pribadi, syakhsiyahnya orang-orang yang sudah baik, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, barulah orang-orang baik tadi disatukan. Ada orang baik namanya Abu Bakar, ada orang baik namanya Umar, ada orang baik namanya Utsman, ada orang baik namanya Ali, ada orang baik namanya Abdullah bin Yaman, ada orang baik namanya Abdullah bin Mas'ud, ada orang baik namanya Abdullah bin Abdul Muttalib.
komuniti yang baik. Makanya saya selalu mengajak, mari banyak orang yang baik dalam sendirian. Masa sendirian dia baik, tapi kemudian ketika bersama, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menanduk ke depan, menyimpang ke belakang. Kalau ada manusia macam ini, sabar-sabar, nanti Idul Adha kita selesai. Bila kita sanggup menjadi pemimpin, majulah ke depan. Bila kita tak mampu, ikutlah di belakang. Jangan diletakkan di belakang menanduk, diletak di depan menyimpang ke belakang. Orang Melayu Pak, boleh faham? Tak faham nanti dia juga. Apa maknanya? Idza kuntum salatatan fi safarin. Kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan musafir, falyu'ammirhu ahadakum. Hendaklah salah satu dari kamu mengangkat menjadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW bukan dia diangkat sebagai pemimpin berdasarkan musyawarah, kerana tidak menerima musyawarah, tapi ini diangkat oleh siapa? Yang melantik dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, berkumpullah sahabat, datang dari kalangan muhajirin. Apa kata orang muhajirin? Kami mengangkat pengganti Nabi adalah Abu Bakar. Kami mengangkat pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah adalah Umar. Datang pula orang Madinah, Ansar. Kami mengangkat melantik pengganti Muhammad SAW bukan sebagai Nabi, tapi sebagai pemimpin adalah Sa'ad bin Ubadah. Masing-masing mereka punya calon, punya bakal pemimpin. Lalu kemudian mereka berdebat. Inilah parlimen pertama di atas muka bumi, di atas dunia. Sebab dulu ketika meninggal Syahid Shah, raja yang ada di Persia, mereka melantik anaknya bernama Murad, seorang perempuan. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW, Nabi tak meninggalkan surat tanda wasiat. Lalu kemudian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Apa kata Umar bin Khattab? Aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nahnu ma'asyir al-a'immah min Quraisy." Pemimpin diangkat dari golongan Quraisy. Dengan hadis ini maka kalahlah Sa'ad. Sebab Sa'ad tak Quraisy. Naiklah Umar. Tapi rupanya Umar juga tawadhu rendah hati. Aku rasa tak layak. Siapa yang diangkat Nabi menjadi imam salat manakala Nabi sakit? Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar yang nanti berbaikanlah semua sahabat. Ubayyuka, aku membayangkan engkau wahai Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pemimpin mengganti Rasulullah SAW. Islahul fardi, perbaiki diri, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Setelah orang-orang baik ini baik, dikumpulkan orang baik ini sebuah komuniti, diangkat seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW meninggal Nabi, Abu Bakar Siddiq, meninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab, meninggal Umar, Ali bin Abi Thalib, meninggal Ali, Sayyidina Hasan, selepas Hasan, Muawiyah bin Abi Sufyan, selepas Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, habis Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah, habis semuanya berakhir pada Turki Utsmani, sampailah kepada sultan-sultan negeri Melayu, negeri Semenanjung Melayu, sampai berbagai macam negeri, sampailah pada hari ini kita disatukan dalam sebuah komuniti kebaikan. Maka pemuda-pemuda yang dulu minum khamar, yang dulu berbuat dosa, yang dulu buat maksiat, hijrah, balik ke pekerjaan, tobat nasuhan, tapi jangan tobat sendiri. Banyak orang yang tobat sendirian hari ini bertobat besok balik. Maka dia ada sebuah komuniti. Apa ni Ustaz Abdul Somad ni? Dia ustaz, dia bersyarah, dia bagi tazkirah di masjid. Kenapa dia naik motor pula? Saya tengok naik motosikal. Itu nak bawa anak-anak muda, nak bawa pemuda-pemuda belia-belia. Sebab mereka ni mungkin segan nak ke masjid. Ustaz Abdul Somad, kami ni baru bertaubat, kami ada komuniti. Bila tazkirah di masjid kami takut. Kenapa awak takut ke masjid? Beberapa sahabat kami 2-3 kali ke masjid lepas tu mati. Dia takut. Itulah maka tazkirah Ustaz Abdul Somad tak selamanya di masjid. Kadang kita buat di Kuala, kadang kita buat di stadium. Sebab ada setengah orang yang takut ke masjid. Jangankan nak masuk ke masjid, baru tengok masjid dia dah takut. Sebab masih ada baki-baki setan lagi dalam diri. Oleh sebab itu maka semua kita tempuh. Ada komuniti, kita bangun sebuah komuniti. Maka selepas itu barulah kita boleh memperbaiki ekonomi. Nabi SAW bukan hanya bertasbih dalam masjid. Nabi datang ke pasar, maka dia bina suk Islam, pasar Islamic market. Karena kita ada umat Islam, orang Yahudi membuat riba, maka datanglah Islam mengharamkan riba. La ta'kulu riba, apa, jangan makan riba. Alladzina ya'kuluna
lagi masuk dari pintu Babus Salam. Babus Salam itulah tempat pasar yang disebutkan oleh Al-Quran. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa masuk masjid dengan doa keluar masjid beda. Doa masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid, bukakan pintu rahmat-Mu ya Allah. Kalau kami banyak segala salah dosa, bukakan pintu rahmat-Mu ya Allah. Selama kita ini kami masjid tidak dapat rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku rezeki-rezekimu ya Allah. Bahkan ketika musim haji, ada yang membawa kain, ada yang membawa kandung, ada yang membawa kulit unta, ada yang membawa kulit, semua datang. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW. Bolehkah kami berniaga masa ibadah ini? Ibadah, berniaga tak boleh. Menurut saya, laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh berniaga pada masa hari-hari yang baik, hari Arafah, hari Mabit di Muzdalifah, 11, 12, 13, hari Tasyrik, menyembelih kurban. Tapi mereka tidak boleh berniaga Mabit. Maka haji tidak hanya setakat ibadah, bukan hanya sebatas untuk ibadah Arafah, tapi haji juga adalah bisnis. Haji adalah market yang sangat besar bagi umat Islam. Islam datang tidak hanya memperbaiki pribadi-pribadi, tapi juga Islam membina ekonomi pasar, Islam juga membina politik, Islam juga dengan kekuasaan. Maka datanglah Imam Al-Mawardi menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, syarat-syarat menjadi pemimpin, bagaimana kewajiban seorang pemimpin. Dalam Islam pemimpin itu adalah wajib wadaulah, dia pelindung agama dan dia juga sekaligus pelindung negara. Maka insya Allah bila kita perbaiki yang dua ini, Islam berwarna, pribadinya baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, wujud sama, ada pemimpin yang saleh. Makanya di antara yang nanti yang dapat naungan di padang mahsyar sahabat 7 golongan, yudhilluhumullah, yang mendapatkan naungan atap di padang mahsyar ya Allah, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kali mendapat bukan ulama, bukan ustaz, bukan besar. Yang pertama kali mendapat adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan negeri kita, Indonesia, Malaysia, semuanya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Sebab apa? Doa masyarakat, doa silakan pemimpin, doa adalah senjata orang beriman. Ada kepemimpinan yang baik, ada orang kaya yang mau bersedekah, ada orang yang mampu. Dunia musnah, dunia ini taman yang indah. Zuhinat bi arba'ati asya. Taman indah kalau ada 4 perkara. Yang pertama, ilmul ulama, ulamanya berilmu. Adilul umara, pemimpinnya adil. Sahabul aghniya, orang kayanya mau bersedekah, berinfak, berwakaf. Da'watul fuqara, orang fakir miskinnya mau berdoa. Kalau ada 4 ini, maka insya Allah dunia ini akan menjadi indah dan kita akan hidup sejahtera. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itulah yang boleh dijelaskan oleh Al-Fakir Abdul Somad dalam waktu 60 menit. Berikut ini saya akan jawab soalan-soalan yang boleh saya jawab. Yang tak boleh saya jawab akan saya bawa balik dan saya akan jawab. Nanti akan di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya kita sengaja menyakiti hati jiran tetangga? Bagaimana untuk kita menjaga silaturahim tanpa ada pergaduhan? Maka dalam Islam diajarkan yang yaumul qiyamah di salatin, ada nanti orang pada hari kiamat datang membawa salat yang banyak, wasiamin puasa sunatnya banyak, wazakatin sedekahnya banyak, wahajin hajinya banyak, tapi ternyata amalnya banyak, tak boleh menolong dia masuk ke dalam surga. Apa sebab? Paksa ta'ala, karena lidahnya sudah mencaci maki, sumpah serapah. Waqala ta'ala, menuduh orang dengan cara yang zahir, tak ada bukti nyata. Waqala ta'ala, tangannya sudah menempeleng memukul si fulan. Wahakana mana memakan harta si fulan. Maka jangan malu minta maaf. Selama saya menyampaikan tazkirah 1 jam 60 menit ini, banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati tuan dan puan. Sudikah muslimin musliman di masjid ini memaafkan Abdul Somad? Nah, selesai. Daripada kita cari di akhirat, belum tentu kita berjumpa. Maka datang yang menyakiti jiran tetangga, datang meminta maaf. Maka insya Allah, walaupun kita datang assalamualaikum,
tak dia jawab, maka itu tidak lagi tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terkait dengan tampilan, baik. Bila terkait dengan sempadan tanah, betul. Assalamualaikum jiran saya, waalaikumsalam. Saya nak minta maaf nih, minta maaf apa? Dulu sempadan tanah nih saya alih berapa lama? Ada 20 tahun. Kaidah sifat. Jadi kalau saja sempadan tanah kau alih, maka engkau akan tuwiqa di daerah sab'i aradin 17 pisan. Oleh sebab itu jangan sangka hidup ini sementara saja, lepas itu kita akan mati diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya tempat singgah sekejap mata. Apa panduan mendidik anak zaman sekarang dalam dunia yang makin mencabar? Pertama, tanamkan dalam dia iman, suruh dia banyak-banyak baca ayat kursi dengan maknanya. Aku ayahku, aku bundamu, boleh jadi kami kumpul lalai mengatur tidur, tapi engkau akan diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Begitu kata Sayyidina Ali. Jangan engkau tinggalkan harta pada anakmu, sebab anakmu akan menghabiskan harta, tapi kau tinggalkan ilmu, maka ilmu yang akan menjaga dia. Tapi harta warisan kita bagi untuk bekal hidup, boleh, baik. Anta da'awal tataka almiah, kau biarkan anak-anakmu dalam keadaan mampu, kaya, baik, ekonomi, finance dia baik, elok. Min anta da'awal ma'alatan, daripada kau tinggalkan mereka alatan, meminta-minta yang takafahun ala nas. Tapi ingat, bekal yang paling baik adalah watazawwadu, tinggalkanlah bekal. Wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa, takut kepada Allah. Masukkan anak ke sekolah tahfiz Al-Quran. Budak-budak yang dalam kepalanya ada Quran 1 juzuk, 5 juzuk, 10 juzuk, maka insya Allah subjek-subjek lain akan mudah ke kepalanya. Berapa banyak budak-budak yang hafaz Quran, tiada belajar biologi, fisika, tapi selepas dia hafaz Quran, dia belajar ini sebulan 2 bulan. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran ini kami turunkan sebagai penawar isi kepala dia. Wa idza quri'a al-Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u dengan baik-baik, wa ansitu la'allakum turhamun. Sedangkan mendengar bacaan Quran turun rahmat, apalagi Quran itu betul yang ada dalam kepala dia. Jangan takut anak menghafal Quran, lepas itu dia akan tidak tahu pada subjek yang lain. Justru dengan menghafal Quran itulah akan memudahkan dia untuk menguasai subjek-subjek yang lain. Imam Syafi'i hafal Al-Quran, ulama-ulama dulu hafal Al-Quran. Apa hukumnya orang sering berbuat dosa tapi menyalahkan takdir? Dia minum khamar, selepas minum khamar ditangkap polisi, dibawa kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, kenapa kamu minum khamar? Aku minum khamar kerana takdir. Kata Umar bin Khattab, bagi dia hukum sebab bonus tambah. Pertama, dia berdosa sebab minum khamar. Yang kedua, dia berdosa sebab bicara takdir tanpa ilmu. Dalam hidup ini ada masanya kita tak boleh memilih, ada masanya kita boleh memilih. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar, manusia antara memilih dan dipilihkan. Saya menjadi orang Melayu, datang dari Pulau Sumatera, datang dari Riau, boleh memilih atau tak boleh? Saya ulang sekali. Saya menjadi orang Melayu dari Pulau Sumatera, dari Riau. Itu dulu saya memilih atau tak memilih? Tak memilih. Tak ada malaikat datang Abdul Somad, kau nak jadi Melayu mana? Tak ada. Itu tak boleh pilih. Itu tak boleh. Kita tak boleh memilih. Menjadi lelaki atau perempuan tak boleh pilih. Sekarang banyak lelaki perempuan kita. Awak ni lelaki kan perempuan? Saya sebenarnya perempuan, masuk dalam tubuh lelaki. Mana boleh? Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang mana takdir Allah. Tapi pada saat saya ini saat ini memilih, apakah saya tazkirah ini duduk atau tegak berdiri? Apakah saya minum melalui motor atau dalam kelas? Itu memilih. Allah bagi saya telinga, Allah bagi saya mata, Allah bagi saya akal, Allah bagi saya hati, maka saya memilih minum air zam-zam atau minum khamar. Saya sudah tahu bahawa khamar itu haram. Saya tahu dari medical termelarang, mudaratnya besar. Allah memurkai, diancam dengan ancaman
lalu kemudian dengan penuh kesadaran saya pilih khamar. Kemudian saya minum. Manakala hakim bertanya, mengapa kau minum khamar? Allah takdirkan saya. Maka ini bukanlah sifat orang beriman. Maka dalam Islam baca baik-baik kitab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Lutfi Al-Insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia ada manakalanya dia tak boleh memilih dan ada kalanya dia boleh memilih antara baik dan buruk. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dari manusia jiwa manusia yang penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan wujud, Allah berikan jalan takwa. Fa alhamaha zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan dirinya, dia pilih jalan yang baik. Wa qad man dasaha. Rugilah orang yang mengotori dirinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah. Apa makna taufik? Taufik sejalan jalan kita dengan jalan Allah. Hidayah kita boleh membedakan mana kiri mana kanan. Kiri tak baik, kanan baik. Kata Allah yang kanan baik, kiri tak baik. Sejalan jalan saya dengan jalan Allah disebut dengan taufik. Banyak orang sekarang semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Bila anak dia bertanya, ayah, apa taufik dan hidayah? Saya tanya dari dulu memang sudah. Manakala sejalan jalan kita dengan jalan Allah, maknanya kita mendapatkan taufik. Manakala kita tak sejalan dengan jalan yang diperintahkan Allah, segera balik ke pangkal jalan. Allah, balik ke pangkal jalan. Taubatan nasuha. Apa hukumnya orang pinjam uang? Mencuri yang tak boleh. Menunaikan haji walaupun menanggung hutang yang banyak. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji. Tak sama dengan puasa, tak sama dengan salat, tak sama dengan zakat. Di ujungnya ada ikatan haid. Apa ikatan haidnya? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu. Haji wajib, membayar hutang wajib. Apa beda wajib haji dengan wajib bayar hutang? Wajib membayar hutang alal faur, segera. Bila dah jatuh tempoh tanggal, tarik bayar. Sedangkan haji, maka bila dia mampu, maka bayar hutang. Umrah sunnah, maka umrah satu package dengan haji. Sebab bila dia buat haji tamattu, dia buat umrah dulu, baru dia buat haji. Bila dia pakai ifrad, dia buat penyelam, ada 3 cara. Tapi orang yang berkali-kali pergi umrah, lepas kali umrah wajib, lepas kita tidak tahu pergi umrah, dia tak tahu pergi umrah, hutang tak dia bayar. Oh, dia tak faham ada fiqhul aulawiyah. Mana yang amat sangat penting, mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tak penting. Maka dulukan yang paling penting. Ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunat muakkad, ada yang sunat, ada yang mubah. Oleh sebab itu kita mesti berilmu. La ilaha illallah, tapi tengok pakar ayatnya. Faham annahu la ilaha illallah. Berilmu baru la ilaha illallah. Apa pandangan Ustaz mengenai amalan berhutang? Zaman sekarang hutangnya dilirik. Tapi memang zaman kita ini zaman hutang. Rumah hutang, kereta hutang. Satu-satunya yang cash pinjam. Andai Mufti membolehkan mini hutang, mungkin aku terima dengan mahal RM1,000 hutang. Oleh sebab itu maka ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang sembahyang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau kamu ada hutang piutang, dibayar sampai masa tarikh tertentu. Tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hendaklah yang menulis itu seorang penulis yang adil. Wastashhidu shahidaini min rijalikum. Hendaklah bersaksi 2 orang lelaki. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki. Wa imra'atani, 2 orang perempuan. Antatillah ihdahuma, kalau yang terlupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Yang lain mengingatkan. Kenapa sampai sedetil itu ayat ini? Karena memang masalah hutang piutang ini banyak orang lupa. Kalau sudah kena hutang lupa. Yang lain ingat, makan ingat, tidur ingat, hutang lupa. Oleh sebab itu maka hutang piutang ini amat sangat kita mesti kena berhati-hati. Orang yang mati syahid, tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan hisab, terus masuk ke dalam surga.
Kita tengok juga tempoh waktu dia bila saya akan bayar hutang saya pada 02022020. Mana? Itu sesuai mati hari ini menggantung roh antara langit dan bumi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka bayarlah hutang. Itulah tausiah kita. Masih ada waktu? Bila waktu habis lagi. Apa hukumnya bermakrifat berhakikat tanpa bersyariat? As-syari'atu bila haqiqatin batinah wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang bersyariat tanpa hakikat batal. Orang yang mengaku berhakikat tanpa bersyariat sia-sia. Oleh sebab itu tidak ada Nabi pernah berkata syariat hakikat saja. Hakikat hanya pejam mata, tak ada gerak. Apa kenapa tak sayang? Aku sudah sampai bayang hakikat ini. Hakikat sayang bukan ingat. Aqimis salat dari zikri. Jadikan salat dengan mengingatkan. Maka cukup dengan ingat. Oh, betul. Apa kenapa tak puasa? Nah, itu puasa orang syariat. Puasa hakikat. Kenapa orang pergi haji ke Makkah? Itu yang pusing-pusing di Ka'bah salat lain. Orang syariat. Saya ini hakikatnya. Nanti bila makan, yang kasih dia makan. Kalau tak makan, saya nak hakikat. Kalau memang betul semua hakikat, tak usahlah makan. Kenapa pada saat ini dia pilih syariat? Syariat ini cara, jalan. Maka dalam Islam tidak pernah Nabi meninggalkan syariat salat. Nabi disiram dengan air 5 gertirbah. Tirbah kulit kambing yang dijahit isi air. Manakala Nabi sakit, pingsan disiram air. Terjaga Nabi. Manakala Nabi terjaga apa yang dia minta? Salat. Terjaga Nabi, buka mata dia minta salat. Maka dipapah, digendong, kakinya terjun dari bawah. Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali membawa dia salat. Nabi yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin tak meninggalkan salat. Hari ini ada orang mengaku sampai ke maqam ma'rifat hakikat tak lagi salat. Kalau salat, salat syariat hanya Ustaz Abdul Somad yang maqamnya maqam syariat. Akhirnya sampai ke maqam hakikat menyatu dengan Allah. Oh, pada zaman dulu maka mufti mengeluarkan fatwa bahwa ini sudah mengeluarkan dia daripada ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah akidahnya Asy'ari, fiqhnya Syafi'i dengan tetap Muhammad Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan kalaupun dia bertasawuf, tasawufnya bukan tasawuf falsafi tapi tasawufnya sunni, berpegang kepada Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Hasan al-Shazili, Bahakuddin Naqsyabandi. Mereka yang melaksanakan syariat. Bila ra'aita rajul, kalau kau melihat ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. Kalau nanti kau pandang, kau tengok, kau lihat ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, dan tak jangan tertipu, jangan terpukau. 1000 kali dia mengatakan dia ahli makrifat. Pandanglah bagaimana dia melaksanakan syariat. Maka mengaji. Saya kalau ada orang ingin mengambil bagian tarekat, ingin berzikir ikut kajian, saya tanya siapa mursyidnya. Kalau mursyidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan tasawuf Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, membaca kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, Al-Lumat Imam Al-Qusi, bernama dengan sunnah Rasulullah SAW, ikut. Tapi kalau tidak, walaupun jubahnya 4 lapis, karena ilmu bukan dinilai daripada jubah. Kalau ilmu dinilai daripada jubah, maka orang demam lebih tebal lagi jubah. Yang kita lihat adalah bagaimana dia mengamalkan akidah Ahlussunnah dan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah apakah ada fatwa bercanggah dengan Quran hadis? Boleh diberi. Bagaimana adakah fatwa yang bercanggah dengan Al-Quran Sunnah boleh diberitahu? Tarasubikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara saja. Hadis riwayat Muwatta Malik disebutkan juga oleh Imam dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Kutinggalkan pada kamu 2 perkara yang sama satu iman dan kamu pegang yang 2 ini dalam
antaranya esok kita akan bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin, belajar daripada Hadramaut Darul Mustafa Habib Umar bin Habib. Kenapa para habaib ini disebut dalam hadis Sahih Muslim? Apa kata Imam Nawawi? Litamasukihim bisunnah, kerana mereka berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita tak tahu Quran, tak tahu sunnah, kemana kita bertanya? Fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Alhamdulillah, di Malaysia rata-rata banyak para alim ulama, ada Jamiah Islamiyah Alamiyah UIA, Islamic International University, ada banyak sekali daripada alumni Al-Azhar, daripada Jordan, daripada Suria, banyak sekali para alim ulama kita. Allah biduli umurihim, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dan kita dapat berkah usia mereka. Siapakah Habib Umar bin Habib? Habib artinya cinta. Cinta. Habib orang yang dicinta. Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Husain. Husain punya anak lelaki bernama Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak lelaki bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki bernama Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak lelaki bernama Musa Al-Qadir. Ja'far Sadiq ada anak lelaki bernama Ali Al-Quraidi. Ali Al-Quraidi punya anak-anak keturunan bernama Muhammad bin Isa. Kerana dia yang pindah dari Baghdad ke Yaman, orang yang pindah itu disebut Al-Muhajir, orang pindah. Maka disebut dia dengan Muhammad Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari Al-Muhajir inilah lahir cucu-cucu keturunan As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jibri, Al-Abbas, Barabah, bin Syihab. Nah ini semua. Maka kita kenal ada Musar, Profesor Sayyid Naqib Al-Abbas, Al-Abbas itu termasuk dengan As-Syihab atau As-Saq. Tapi biasa itu As-Sagaf, dengan As-Saqqaf. Ini semua adalah daripada Hadramaut Darul. Mereka datang kemari mengislamkan negeri-negeri Melayu. Mereka menjadi ulama, bahkan menikah dengan kerabat. Kemudian sebagian mereka menjadi sultan di beberapa kawasan daerah. Maka mereka ini adalah keturunan zuriat Rasulullah. Dan hari ini di antara yang masyhur di antara mereka adalah Al-Habib Umar bin Habib, pengasas Darul Mustafa Hadramaut Darul. Murid-murid mereka ini datang. Di antara murid mereka yang sampai kemari adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin. Banyaklah ikut tazkirah ambil manfaat daripada habaib ahli sunnah wal jamaah. Apa sufi? Sekarang ini banyak juga orang mengaku sufi. Saya ini sufi. Kenapa orang saya suka minum? Suf diambil dari bahasa Arab. Suf artinya bulu kambing. Sebab dulu mereka tak nak memakai kain yang terbuat daripada kutub. Abdul Somad memakai daripada kutub. Orang Arab menyebut kutub, orang putih menyebut kata. Tak kenal dia kapas. Bila kita pakai kapas, kita berbelur, kita hangat, kita selesai. Sebab apa? Sebab kapas mengisap keringat belum. Maka kita pakai kata. Tapi mereka tak nak pakai kata. Mereka guna sop. Bila dipakai bulu kambing ini jadi pakaian, maka semakin hangat, semakin panas, semakin gatal. Mereka tak ingin hidup selesa di dunia. So, makanya ada di antara mereka yang tak memakai selipar, tak memakai kasus. Namanya Bisri Al-Hafi. Al-Hafi artinya orang yang tak memakai kasus. Sebab bila dia pakai, dia merasakan nikmatnya lupa kepada Allah SWT. Dia pakai baju, dia pakai selesa. Jadi bila ada hari ini orang berkata, aku sufi, sebenarnya itu hanya simpel saja. Makna sufi adalah tazkiyatun nafs, pensucian hati. Siapa itu sufi? Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hati. Maka prosesnya ada 3. Yang pertama, tahalli kosongkan hati. Kosongkan hati daripada riya, kosongkan hati daripada syirik, kosongkan hati daripada takabur, kosongkan. Setelah hati kosong, barulah diisi dengan tahalli. Tahalli artinya diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah, diisi dengan tawadhu. Selepas tahalli, barulah dia tajalli. Tajalli bukan lagi usaha kita, tapi hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu seperti cawan. Hatinya seperti cawan. Cawan tidak boleh diisi air zam-zam. Sebab bila cawan diisi dengan air zam-zam, dia akan bercampur, hilang khasiatnya. Maka hati yang kotor tak boleh diisi, maka dikosongkan dulu. Maka cawan ini kalau kita nak tuang air zam-zam, kosongkan dulu. Bagaimana cara mengosongkannya?
Setelah hati suci bersih, barulah tahalli, dituangkan air zam-zam. Tak pula ada air zam-zam. Selepas berisi air zam-zam, barulah tak jadi, diminumlah air zam-zam. Selepas diminum air zam-zam, barulah kita merasakan. Rasa itu bahasa Arabnya tahu. Maka ilmu ini disebut dengan ilmu tahu. Tapi yang saya terus, orang yang tak pernah merasakannya, maka dia tak boleh menceritakan. Maka banyak orang selepas itu dia merasakan itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita sucikan saja hati, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang yang mensucikan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suci hatinya, insyaAllah. Mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah mensucikan kita zahir dan batin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasad, dari penyakit hasad dan dengki, minal kibriyai wal 'azamati, menjaga merasa diri ini lebih besar daripada orang lain. Allahumma zakkirna min ma nasina, ingatkan kami dari segala kami yang lupa, hilang dan salah ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini sentiasa berzikir denganmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah. Allahumma ja'alna ma'al habibin mustafa min jannatikal ula, satukan kami dengan Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma a'inna bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti pada mahsyar iman, wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama iman. Allahumma tsabbitna 'ala al-iman wal Islam, kokohkan kami di zaman yang banyak cabaran ini dalam kekuatan iman dan Islam. Allahumma sulil Islam wal muslimin, tolonglah agama Islam dan kaum muslimin, wahdul kafarat wal musyrikin, wa daffir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sunna 'ala al-qawmi al-kafirin, wa sunna 'ala al-qawmi al-munafiqin, wa sunna 'ala al-qawmi al-fasiqin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min as-salihin wal salihat. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami berkasih sayang kerana Engkau. Adillana tahta dhilli 'arsyika, berikan kami naungan di bawah sana 'arsy sunati di pada mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluk, hari itu tak ada naungan kecuali Engkau. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi, insyaAllah segala apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita beramal dan kita sampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat anda. Saya bagi pihak Masjid Al-Masjidah dan Al-Abidin, mohon maaf jika ada silap yang mengendalikan program pada hari ini. Saya pilih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buka laluan, beri laluan, memudahkan apa yang selalu. Mohon sesama hadirin dan hadirat memberi laluan. Tolong beri kerjasama. Kepada jemaah yang tertinggal handphone, bolehlah tuntut dengan imam dan tidak disediakan pada hari ini, ataupun tuan-tuan perempuan boleh ke pejabat pentadbiran. Sesiapa yang tertinggal handphone boleh dapati di pejabat pentadbiran.